Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Pemirsa, pendengar, dimanapun berada dan hadirin yang hadir di majelis ngaji Bustanul Arifin ini, mari sebelum kita mengaji, kita membaca tahlil yang kita tujukan kepada masyayikh kita, guru-guru kita, utamanya kepada musannaf kitab Bustanul Arifin, Imam Abul Lais As-Samarqandi, juga terkhusus kepada beliau Al-Imam Sayyidina Al-Husain Ibnu Ali yang pada malam hari ini adalah hari wafat beliau, peringatan wafat beliau, dan kepada keluarga kita, sanak saudara yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan selalu diberikan maghfirah, dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kepada yang sakit diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wal anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada was salihin, wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa ila al arwahil muqaddasah fi kulli alam wa kulli dhi nasiyatin wa kulli kabidin radbatin wa makhluqatillahi fil alamin, wa ila masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alina wa aqribaina wa ahli baitina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa ila musannif al-kitab Bustanul Arifin Syekh Abul Lais As-Samarqandi, wa ilal imamil Hasan wal imamil Husain as-syahid, lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آله وأصحابه أجمعين تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم يا رب صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين halaman 60
Nopo? Wala yajuzu babut tasik al-babut tasi'u wa thalasun tawi kiku bab yang ke 39 9 dan 30 berarti 39 fima ing dalem pakaian yajuzu boleh lubsuhu memakainya bayane ma minasyabi dari pakaian wama dan pakaian-pakaian la yajuzu yang tidak boleh memakainya. Pakaian-pakaian yang boleh kita pakai dan pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai. Jadi pakaian ini penting dibahas karena pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. Di samping pangan ada sandang dan papan. Jadi pangan ini makanan, kemudian sandang ini pakaian, dan papan adalah hunian atau tempat tinggal. Itu penting ya. Qala ngendika al-faqihu sapa al-faqih rahimahullah taala. Ya juzu boleh lubsul khazzi apa memakai al-khazz. Bolehnya memakai al-khazz untuk siapa? Lirrijali, baik untuk orang laki-laki, wan nisa'i maupun untuk orang perempuan. Apa itu al-khazz? Al-khazz adalah pakaian yang sebagiannya menggunakan sutra. Ya, sebagian kecil ada sutranya, itu al-khazz. Li'anna sahabata karena saatune sahabah para sahabat kanu iku ana sapa sahabat yalbasuna iku padha memakai sapa sahabahu ing al-khazz. Ya, jadi dalil kebolehan pakaian yang ada campurannya sutra itu boleh dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Dulu para sahabat juga pernah memakai pakaian yang ada campurannya ya. Wa qad kariha ba'dun nasi lubsahu. Meskipun demikian, sebagian ulama yang hati-hati tetap tidak suka ya. Wa qad kariha lan teman-teman tidak suka ba'dun nasi sapa sebagian ulama lubsahu ing memakai khazz ya. Di kecampuran itu mereka tidak suka, tidak berkenan. Warwiya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Imam Hasan rahimahullah, Imam Hasan al-Basri ya, kalau disebut al-Hasan biasanya adalah Imam Hasan al-Basri ya, beliau seorang tabi'in ya, beliau terkenal juga kesufiannya, beliau periwayat hadis, beliau tabi'in, beliau lahir di zaman masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya. Beliau terkenal Imam Hasan al-Basri itu. Jadi bukan Imam Hasan bin Ali ya, karena meskipun Imam Hasan bin Ali juga mempunyai beberapa hadis, tapi relatif di Ahlus Sunnah hadis beliau itu sedikit ya. Hadis beliau yang banyak bahkan mencapai hampir ada 500-an hadis itu banyak dihimpun di keluarga dalam ya, atau yang terkenal dengan sebutan Ahlul Bait, karena memang secara politik ada pembidangan ya, bahwa Ahlul Bait, orang dalam, keluarga dalam ini lebih selektif, tidak menerima hadis kecuali silsilah dari keluarga. Sementara yang sahabat ini tentu hadis itu banyak diterima dari sahabat-sahabat Nabi yang dominan ya. Sementara dari Ahlul Bait juga ada tapi sedikit. Warwiya anil Hasan rahimahullah annahu qala,
Bahkan Imam Hasan Al-Basri, karena beliau termasuk Imam Sufi ya, li'an ataqallada bisiyati ala unuqi, yento ya, drapun yento nyancang ingsun, naleni ingsun, bisiyati kelawan cemeti ingsun, ala unuqi ing atase gulu ingsun, hatta yang kotia sampai pedot apa siati. Kalau wong guluku tak juwiret karonan cemeti tak tuwarik ngasih pedot sehingga sakit sekali kan, saking sak kuwate. Uhibbu iku luweh demen ilaya maring ingsun, akhabu iku luweh didemenake ilaya maring ingsun min an albasa tinimbang yen to nganggo ingsun al khazza ing khaz. Ya, lebih baik aku terikat leherku dengan cemeti sampai putus ya, daripada aku senangi daripada aku harus pakai pakaian yang ada campuran sutranya. Itu Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana terhadap pandangan beliau ini? Walakin lan tetapi nahnu tai kami nakulu iku berpandangan kami ya juzu boleh antakuna apa yen to ana karohiyatuhu apa ketidaksukaan, maksudnya ya kebencian atau ketidaksukaan ya, beliau memakruhkan dalam arti tidak sukaannya Imam Hasan Al-Basri linafsihi iku untuk diri beliau khosotan secara khusus. Jadi untuk beliau, ya karena biasanya untuk orang lain itu berfatwa untuk orang lain itu ya jangan galak-galak ya, yang moderat, tapi untuk diri sendiri itu boleh galak. Waqtaro lan memilih sapa Imam Al-Hasan at-tawaddu'a ing tawadu, tetapi walam yuharrim lan ora mengharamkan sapa Imam Al-Hasan ala ghairihi ngatasi liyane Imam Al-Hasan. Jadi berfatwa kepada orang itu, fatwa itu yang memudahkan ya, yang membuat orang nyaman, jangan mempersulit. Kalau untuk diri sendiri itu mempersulit. Sholat saja begitu, sholat dengan orang banyak ya secukupnya. Jangan mentang-mentang hafal Quran terus sholatnya barang-barang juz ya, itu jadi fitnah ya. Kalau mau sholat lama ya nanti kalau sholat sendirian. Kalau sholat jamaah karena ada orang banyak maka jangan membuat sulit, jangan membuat orang lari. Imam Ahmad itu pernah ditanya orang ya, ada orang mau ke masjid, pakaian yang dipakai itu waktu hujan ya, ada kuda lari kencang kemudian nyeprot orang itu ya, pakaiannya kena lumpur semua ya. Apa kata beliau, tanya kepada Imam Ahmad, Imam gimana ini hukum pakaian saya kotor, saya harus pulang ganti pakaian atau saya tetap melanjutkan ke masjid. Apa kata Imam Ahmad, pakaianmu tetap suci karena lumpur itu suci ya, tapi lumpur ini kan mungkin campur, selama tidak ada ainun najasah, tidak ketok ono najise, maka dihukumi suci secara dohir. Jalanan kowe ora ketok ono ya sing nyepret iku lumpur, bukan sing nyepret iku kletong atau apapun ya, maka itu dihukumi suci, sehingga orang itu kemudian tetap melanjutkan perjalanannya ke masjid. Jadi tidak apa-apa ya, karena zahirnya itu suci, pakaianmu tetap suci. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lain hari ya, sing keceprot bukan yang tanya, sing keceprot Imam Ahmad. Jadi kasusnya podo, keceprot. Wah, bareng pakaiannya keceprot, lek nyuceh di sak Imam Ahmad. Nah, ketuduk ada sing takok, "Loh, Imam, kemarin saya tanya, itu jenengan muni secara enteng biasa, enggak apa-apa suci.
Lagi kok jadi nyucainya sih. Apa kata beliau? Ya, yang kemarin itu fatwa. Jadi itulah fatwa. Ya, fatwa saya kepada ya begitu. Yang hari ini tuh ikhtiyat. Iki ikhtiyat kanggone pribadi awakku dhewe. Ya, tapi fatwa yang disampaikan kepada masyarakat bahwa itu suci. Ya. Bahkan ada raus itu rausul makul termasuk suci barang ya. Misalnya itu dalam bingkai mazhab Syafi'i pokoknya anggar orang ketok zahir ainun najasah ya suci. Jadi ada fatwa untuk orang, ada untuk diri sendiri jumlah diwalik. Karo wong dikencengi, diwedeni, sing dekne lede-lede. Sing dekne saenake dhewe peh roh dalile wah ya digrebengi wong ya. Pripun? Umumnya malah ngono ya. Wong dibeden-bedeni, "Oh, aja sampe kok ayo dhewe lho nglakoni malah ya." Wah, iku kudune kan wong iku oleh dhewe sing malah hati-hati. Jadi fatwa itu harus begitu, jangan dibalik. Nah, itu jadi beliau pakaian ada campurannya ya, saking tawaduknya Imam Hasan, pakaian itu beliau enggak suka ya, meskipun dulu sahabat memakai enggak apa-apa ya. Jadi terus warwiya an Khaisumah annahu qala, Khaisamah atau Khaisumah diwatkan dari Imam Khaisamah annahu qala adraktu, nah ini aku menemui salah satu asyara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui 13 sahabat Rasulullah kanu yalbasunal khas, mereka semua itu memakai al-khas. Ya, pakaian mereka ada campuran sutranya ya, karena pakaian ini juga lambang kehormatan ya, sehingga pakaian itu ya kadang ada pakaian-pakaian bagus yang dipakai. Warwiya an Ikrimah naqala kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kisaun ya, kisau khazin, karena ono iku Ibnu Abbas apa sing ono kisau khazin. Ibnu Abbas juga punya kisah, punya apa itu jubah yang terbuat dari khaz yalbasuhu yang ia kenakan. Jadi kisah itu jubah, sehingga dalam hadis ada terkenal ahlul kisah. Ahlul kisah itu adalah orang-orang yang berada di dalam jubah, yaitu 5 orang yang terkenal sebagai ahlul kisah. Itu siapa 5 orang itu? Ahlul kisah itu adalah Kanjeng Nabi, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah, kemudian Imam Hasan dan Imam Husain. Sehingga tinggu pujian li khamsatun. Iya pujiannya bubu. Li khamsatun utfi biha ya, aku mempunyai 5 jimat. 5 jimat sing iso memadamkan api neraka. Itu yang terkenal itu ya, ahlul kisah itu baik hadis di Syiah maupun hadis di Sunni itu ada menyebutkan tentang ahlul kisah yang ketika itu Nabi bermubahalah kepada orang-orang Kristen ya. Nabi berada, jadi Imam Ali, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan Husain itu dibrukuti karo kemulai Kanjeng Nabi. Nah, inilah ahlu baitku ya, sucikanlah mereka ya Allah ya. Jadi siapa yang mencintai ahli baitku berarti mencintai aku. Nah, ini itu kehebatan ahlul kisah ya, sehingga yang kemudian sering dipakai sebagai mantra untuk mengendalikan ataupun menolak bala, menolak wabah. Itu ada mantranya, yaitu li khamsatun ya. Ada lagi inna fil jannati nahron min laban ya. Inna fil jannati nahron min laban ya. Sesungguhnya di surga nanti itu ada sungai dari ada sungai yang berupa susu, ada kolam susu ya. Inna fil jannati nahron min laban ya. Li aliyin
wa Husain wa Hasan ya. Nggih. Ya jubah. Karena jubah yang panjang. Pakaian orang Arab, jubah memang pakaian orang Arab. Abu Jahal juga pakai kisah, pakai jubah. Ya karena Nabi sekali lagi pakaian itu juga diselaraskan di samping kebesaran, lambang kebesaran adalah pakaian. Ya, tapi pakaian juga disesuaikan dengan budaya. Tidak ada orang berpakaian kecuali memang sesuai dengan budayanya. Budaya Arab ketika itu pakaian itu ya jubah. Ya, pakaian ya jubah. Jadi tidak ada perbedaan antara Muslim dengan non-Muslim ketika itu sama-sama berpakaian jubah. Ya. Dan jubah macam-macam namanya, salah satunya adalah kisah. Kisah itu kemul, ya, kemul yang dikemulno. Termasuk di sini adalah Ibnu Abbas. Jadi ketika itu orang membaur, masyarakat itu membaur bersama-sama. Ya, jadi budaya itu lintas. Ya, cara orang berpakaian itu ya lintas agama, ya, lintas negara, semua sama, pakaian sama. Orang-orang sing Islam nganggo pakaian ngene, sing ora Islam, enggak, semuanya sama, ya, semuanya sama. Ya itulah. Jadi pakaian itu menjadi simbol jati diri, ya. Tetapi lebih daripada itu, simbol jati diri walibas al-libas yang sebenarnya adalah at-taqwa hahuna. Maka pakaian secara fisik juga penting, tetapi pakaian secara rohani itu jauh lebih penting. Makanya ada orang-orang Jawa mempunyai pepatah ajining raga saka busana, ajining diri saka lati, ya. Lati itu apa? Lati itu mulut. Ya, jadi ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Kehormatan, ya, dan kehormatan seseorang itu, kehormatan fisik seseorang itu karena pakaiannya, pakaian yang bersih, pakaian yang santun, pakaian yang ya bagus, baik, sesuai dengan adat kesopanan, ya itu menunjukkan orang itu juga menjaga tata krama, ya dia juga menjaga etika, menjaga sosial bermasyarakat dengan berpakaian ya yang baik. Tetapi kehormatan dan harga diri seseorang itu ada pada bicaranya, ya itu seperti itu. Makanya ada ungkapan agomo ageming aji. Jadi agama itu adalah pakaian yang mulia. Agomo ageming aji. Pakaian, bagaimanapun pakaian fisik penting, tetapi pakaian rohani ini juga sangat penting, ya. Sehingga ada ungkapan al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, ya, iman itu telanjang. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya itu takwa. Jadi iman tok itu ibaratnya masih telanjang, diberi pakaian namanya takwa. Wazinatuhu al-haya, hiasannya itu adalah rasa malu. Jadi dari telanjang kemudian berpakaian juga tidak hanya sekedar pakaian juga ada hiasannya. Makanya kalau di secara kebatinan, ya batiniyah itu keimanan itu bagikan yang telanjang, pakaian itu bagian ketakwaan, dan hiasan itu bagikan rasa malu. Ya, jadi itu. Jadi ini juga pakaian sebetulnya pakaian biasa, tapi ada yang namanya al-khas. Pakaian itu ada campurannya, yaitu sutra, ya, campuran sutra. Tapi kalau sutra semua tidak begitu, ya. Terus
mau dimeng. Bakadzalika ruwiya Nabi Hurairah, begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana lahu kisah. Abu Hurairah juga punya kisah. Annahu kana lahu kisah khazzin yalbazuhu. Abu Hurairah juga punya kisah khas. Tadi siapa Ibnu Abbas juga punya kisah khas, ya semuanya punya kisah karena Nabi juga punya kisah, ya meskipun tidak khas, ya tidak ada riwayat bahwa ahlul kisah itu, tapi yang terkenal itu namanya ahlul kisah, 5 orang plus Nabi, ada 4 orang yang ditutupi dengan selimut Nabi, dan inilah keluargaku ya Allah, ya kemudian bermubahalah ya dengan orang Kristen, tapi kemudian orang Kristennya tidak berani, jadi tidak terjadi itu mubahalah itu karena debatan masalah Yesus, apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu manusia. Itu zaman Kanjeng Nabi itu debatan ya dengan pendeta-pendeta debatan sampai ujung-ujungnya wes saiki sumpah apa cara saiki? Sumpah pocong. Sumpah pocong. Ya dulu mubahalah. Wes sumpah mubahalah, endi sing salah mesti kudu seleh, ya. Sing salah bakal seleh. Itu. Orang sing salah malah anu ya. Nah, itu namanya sumpah mubahalah ya. Sing salah bakal seleh. Akhirnya Nabi berani, ya rapopo, ya. Akhirnya aku sumpahnya ora dhewean, sak keluargane. Ya ndekne sak keluargane angger salah seleh sak keluargane. Wah, maka ono sumpah saya beserta seluruh keluarga saya. Wah, bahaya sumpah itu ya. Untuk orang mandi. Zaman biyen mandi tenan. Nabi langsung, ya karena Nabi udah meninggal, istri beliau, kemudian Nabi memanggil putri beliau, kemudian Sayyidah Khadijah dan cucu beliau Hasan Husain terus direkepi. Itu maka disebut ahlul kisah, siap untuk melakukan sumpah kutukan namanya mubahalah. Ya. Bareng Kanjeng Nabi siap ngono, ora sida malah. Wong Kristen akhirnya gak sida. Malah damai akhirnya. Ya, sebagian pulang, bahkan sebagian kemudian masuk Islam. Berarti ya, mereka beli ya kita jual ya. Mereka jual kita beli, kebalik ya. Lu jual gue beli ya. Ragu akhirnya ragu. Iya, akhirnya ragu. Kita ya Nabi berada dalam hak, siap. Ayo podo-podo ya, podo-podo agamane kok Gusti Allah. Podo-podo kowe duwe nabi, ya nabine Nabi Musa, Nabi Isa, podo-podo anak keturunan Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim, saya juga sampai kepada Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, podo kabeh. Agamamu samawi, agamaku samawi, wis saya sumpah mubahalah ya. Ndi sing bener, anggere sing salah seleh. Wah, akhirnya tidak berani ya, tidak berani. Itu ahlul kisah seperti itu. Nah, itu ahlul bait Nabi ya, yang kemudian sebetulnya kemudian didoakan Nabi itu ya, itu doa khusus pada ahlul bait. Dan yang 10 Asyura itu sebetulnya di samping hari kemenangan juga hari berkabung ya, hari berkabung umat Islam, dan sayang itu tidak pernah diekspos, bahkan kadang itu ada kesan ditutup-tutupi, tidak diungkap, terutama di kalangan Sunni itu jarang diungkap itu ya. Wallahu alam, karena ya yang jelas itu memviralkannya, menjadikan peringatannya, berkabung darinya itu ya jelas mazhab Syiah, mazhab kita itu ditutupi ya. Ya ada unsur politik juga. Mestinya kan sekadar
ya sekadar mendoakan. Sini kudunya ditahlili Imam Husain, makanya tadi saya kadroi ya. Saya kadroi itu ya. Beliau meninggal di tanggal 10 Asyura ya, yang dulu pernah sudah diramal oleh Kanjeng Nabi sebelum meninggal. Nabi pernah memberi tanah kepada Ibunda Salamah ya. Idza syara hadat turabu daman faqad kutilah Husain. Ya, ini hadis ini ada di Sunni juga ada di Syiah. Kelak kalau tanah yang aku titipkan padamu ini nanti berubah darah, pada hari itulah cucuku Sayyidina Husain terbunuh. Dan ketika Imam Husain terbunuh, tanah yang disimpan beliau itu menjadi darah. Nah, makanya di samping mazhab Syiah itu mereka mewajibkan kalau sujud itu tidak boleh. Sujud itu adalah salah satu kondisi sholat yang mana dahi ini harus langsung menempel ke tanah. Tidak boleh pakai sajadah, ini nggak boleh. Itu mubasyarah. Jadi fikihnya mazhab Syiah, sujud itu kudune iki ya nemplek ning gone lemah. Nah, saiki ora mungkin wong sajadah kuandel-kuandel loh. Sajadah sekilan loh. Ya, akhirnya mereka menggunakan namanya turbah. Turbah itu lemah yang digaring nong, kayak kereweng, akhirnya dipakai sujud. Tujuannya apa? Agar sujud ini, dahi ini nempel langsung di tanah. Jadi ngesai, disai. Ya repot juga ya, kalau kita kan mazhab Syafi'i kan, ya si penting tanah ditutupi semeter lah saja deh jasa. Tapi kalau mereka ndak harus nempel langsung. Nah, mereka kemudian pakai namanya turbah. Turbah itu tanah sudah dikeringkan, lempengan gitu. Nah, kemudian mereka mencari turbah yang paling utama di mana? Ya turbah yang utama itu ya turbah di tanah tempat gugurnya Imam Husain, yaitu di Padang Karbala. Akhirnya ada yang fanatik, ya, tapi sebagian tidak seluruhnya mengambil tanah Karbala, ya. Tanah tempat gugurnya Imam Husain, sehingga terkenal kullu yaumin Asyura wa kullu makanin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Jadi itu digelurakan terus oleh mazhab Syiah sebagai sebuah semangat ya untuk mengenang kepahlawanan beliau, sehingga mereka selalu ya mengenang itu, dan tetapi mereka tidak tenggelam dalam kedukaan, tidak meratap, tetapi mereka kemudian ya setiap hari Asyura, setiap tempat adalah Karbala, itu dijadikan sebagai jargon yang patriotik ya, untuk siap membela, siap melawan musuh dan tidak pernah gentar. Dan itu terbukti hingga sekarang ya, terbukti hingga sekarang. Tidak ada negara Muslim yang berani berhadapan langsung dengan kekuatan negara-negara superpower hari ini kecuali adalah Iran, ya. Dan itu jelas sampai seperti itu. Ya, itu kehebatan saudara kita yang kebetulan berbeda mazhab dan akidahnya, ya. Tapi mereka ahlul kiblah, mereka baca syahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka juga pergi haji. Kemarin mereka pulangnya tertahan gara-gara negaranya berperang, ya. Jadi mereka umat Islam. Akidah dan mazhabnya yang beda, ya. Akidah itu banyak cabangnya, mazhab juga banyak. Jadi perbedaan akidah dan mazhab mereka tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wala yajuzu lirrijali lubsul khariri wadibaji. Tidak boleh bagi orang laki-laki pakai sutra. Tidak boleh. Wadibaji dan dibas juga sutra. Sutra yang tebal. Wal ibroisim juga sutra. Jadi harir, dibas, ibroisim ini nama-nama sutra. Tapi waya juzu dan boleh lin nisa'i untuk kaum perempuan. Laki-laki tidak boleh, perempuan boleh.
Mengapa? Ya karena sutra itu kan lambang kehalusan ya, lambang keindahan, lambang sing alus, indah. Wong lanang iku kan yo mosok wong lanang nganggo wong lanang iku kan nutu sing gagah. Oh, ora wong lanang walus klambine akhirnya wah. Terlalu akhirnya kok jadi pesolek nanti ya. Sing lambang-lambang itu biarlah itu menjadi ciri khas karakter perempuan ya. Indah, halus, ya, lembut kan begitu ya. Itu sutra kan begitu. Wadzalika lonte mengkono lima iku krana hadis rawa meriwatkan Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man utai sapa ae la bisa iku nganggo sapa man al kharira ing sutra fid dunya ing dalem donya lam yalbas mengko ora memake sapa man hu ing al kharir fil akhirati ing dalem akhirat. Siapa yang pakai sutra di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak akan memakainya. Ya, jadi tidak dapat bagian. Jadi pakaian itu memang simbol lambang sehingga kadang pakaian-pakaian tertentu itu digunakan. Ya, tidak semua pakaian boleh, tidak semua pakaian tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Pakaian juga mengandung ciri khas, mengandung nilai-nilai filosofis ya. Dulu ketika Imam Husain meninggal, gugur, maka seluruh klan Bani Hasyim dan keluarganya memakai pakaian hitam semua sebagai simbol berkabung. Sejak saat itulah di Eropa sampai sekarang dan semuanya ya, itu harus berkabung pakai pakaian hitam. Dulu sudah dipakai di zaman Sayyidina Husain ketika meninggal tanggal 10 Muharram ini ya, Asyura ini. Semuanya pakai pakaian hitam. Maka pakaian kebesaran orang Iran itu pakai hitam, mulahnya pakai hitam-hitam semua gitu kan. Itu juga pakaian sebagai lambang. Ini sutra itu lambang pakaian akhirat bagi orang laki-laki. Ya, jadi jangan dipakai di dunia. Wa rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah keluar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi ikhda yadayhi dhahabun. Rasul pernah keluar dan di salah satu kedua tangan beliau ada emas, ya, wa fil ukhra harirun. Ya, di kanan emas, di kiri sutra. Beliau pakai dua itu di bawah. Ya, itu pendidikan yang salah satu pendidikan yang bagus itu pakai apa istilahnya? Kalau dalam pendidikan namanya kayak contoh ya boleh ono barangnya ini loh. Istilah pendidikan apa? Apa? Jadi yang gowo misalnya bola yang gowo bal, coba gambar tok. Apa? Konkret ya, konkret atau apa? Simulasi jenenge apa ngene? Berarti gue bahan tutorial apa lah. Yo gue barang dhewe itu guru itu gue jelas. Alat peraga ya. Alat peraga ya. Bawa alat peraga ya kan? Gue barang dhewe. Nabi pernah keluar membawa di tangan beliau bawa emas, kemudian bawa sutra. Faqala, beliau langsung berkata, hadzani muharramani ala dzukuri ummati. Dua ini diharamkan bagi umatku yang laki-laki, yaitu emas dan sutra. Itu lambang-lambang perempuan itu ya. Ora usah tinggu wong lanang. Wong lanang sing gagah nganggo apa? Nganggo akar bahar ya. Akar bahar sing gagah apa wakike sing wedi. Iya, wakike sing wedi kan lambang gagah. Sing wedok kan ya nganggo kalung, anting-anting, nganggo sumpel, kelip-kelip, halus, lembut. Nah, itu pantes wong wedok ya. Jadi itu kan simbol ya. Wong lanang ngono ya nyewek akhirnya ya kan. Akhirnya nyewek, malah tidak boleh. Mutasabbihin ya, mutasabbihat tidak boleh. Terus
Ndi mau muhalalani dihalalkan keduanya li inasihim kanggo umate Nabi para wong wadon umati ya. Boleh emas dan perak ini bagi umatku perempuan. Jadi memang kesane gak adil, waduh pakaian, bukan begitu. Karena itu segala sesuatu itu mempunyai makna, ya, ada lambangnya. Warwiyaan Muhammad ibn Sirin annahu kana yakrahu wa malah meskipun begitu kayak mau diriwayatkan dari Imam Muhammad ibn Sirin, dia juga seorang tabi'in. Meskipun ada hadis begitu, beliau tetap annahu kana yakrahu. Beliau tidak suka memakai ya pakaian bagi orang laki-laki bahkan bagi orang perempuan. Beliau tidak suka. Sutra iku pokoke sik wong lanang sing wedok aja dienggo. Oh malah ngono, saking hati-hatine. Kadang ulama itu ya ngono, ono sing wati-wati, ono sing ya berarti banget hati-hatine begitu. Innama di mau. Terus wa hujjatuhu, beliau berhujjah kok wong wedok lah ya ora oleh. Marwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama yalbasul kharira man la khalaqa lahu fil akhirah. Bahwasanya yang memakai sutra adalah orang yang nanti di akhirat tidak punya bagian atau ya aikhadun wa nasibun. Jadi bahwasanya yang memakai sutra itu orang yang nanti tidak punya bagian di akhirat. Ucapan beliau ini umum, man siapapun, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena ngugemi riwayat yang ini, beliau tidak berkenan sutra itu dipakai baik oleh orang laki-laki maupun orang perempuan. Itu Imam Muhammad ibnu Sirin ya. Terus walam yufasil lan orang membedakan sapa Kanjeng Nabi bainar rijal wan nisa. Di riwayat ini Nabi tidak membedakan antara orang laki-laki dan perempuan. Jadi man semuanya ya. Tetapi ada jawab wal jawabu lan utai jawaban ya annal khobaro sak temene hadis yang ini insorofa iku insorofa ya rasa unsurifa ya, insorofa lazim insorofa iku terarah lirijali kanggo wong lanang, tapi maksudnya orang di situ itu laki-laki. Mengapa? Karena ada riwayat yang lain yang menafsiri li'annahu karena saat temene Kanjeng Nabi qad fassara iku teman-teman wis menafsirkan sapa Kanjeng Nabi, memerinci sapa Kanjeng Nabi fi hadisin akhara ing dalam hadis yang lain. Kan ada hadis yang lain ya. Tetapi ada sebagian ulama itu ngugemi salah satu hadis, kemudian mereka menjaga kehati-hatiannya sehingga hadis yang terkesan membolehkan itu tidak dipakai. Nah, itulah salah satu alasan sehingga kadang mengapa ada perbedaan pendapat. Hadisnya itu sing siji hadisnya emas dan sutra haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Hadis kedua, yang pakai sutra adalah orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapat bagian. Orang itu kan laki-laki dan perempuan ya, mereka ngugemi hadis yang iki ya. Akhirnya tidak berkenan begitu. Wal jawabu annal khobar insorofa lirrijal. Hadis yang menjelaskan bahwa pemakai sutra adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat, maksudnya itu orang laki-laki. Mengapa begitu? Karena Nabi sudah memerinci di dalam hadis yang lain bahwasanya sutra itu kaitsu qala khillun li unasihim atau li inasihim, halal bagi para perempuan dari kaumnya. Kan ada hadis yang lain itu boleh. Ya, begitulah ulama itu ya beda-beda ya.
Sudut pandangnya beda-beda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Waktu lifafi labsil hariri fil karbi, dibedakan ketika memakai sutra dalam peperangan. Boleh enggak pakai sutra dalam perang? Karena perang itu harus penuh kebanggaan, ya. Mosok perang klambine bolong-bolong, klambine rowak-rawe, klambine welik-weli, wah, yo ora gagah. Ya, cuman perang, draben lho klambine welik ora. Draben anggur-anggur biasa wis ora main. Wah, perlu seragame 10. Sing paling macem ngono. Perang juga begitu, pasukan itu begitu. Ya, makanya dulu sing tua-tua itu wong-wong kaum kufar, orang-orang kafir itu sing wis dawanen rambutnya itu disemiri karo semir wireng. Sehingga ketok nom-nom, diinteli, wajah nom-nom, keleleng-keleleng. Wah, kondang tenan aja ya, prajurit-prajuritnya. Sehingga Nabi kemudian melarang umat Islam jangan pakai hitam, karena kalau pakai hitam bahaya. Selain hitam, perang campuh, ini orang ketoro, bisa-bisa senjata makan teman, ya, bukan senjata makan lawan. Maka Nabi kemudian melarang menyemir rambut dengan hitam, tetapi memerintahkan menyemir rambut selain warna hitam. Ini dalam kondisi perang, ya, biar tidak sama dengan musuh. Itu, ya, itu termasuk pakai sutro. Wah, pakaiannya macam ketok gemebiar, ya. Jadi dibuarisno itu ketok gagah. Itu juga menambah semangat. Itu pakaian itu bisa menambah PD lagi ya, menambah PD. Sak zuhud-zuhute wong, sak apa ya? Zuhud itu. Zuhud apa? Ya sak nriman-nrimane wong. Nah, kalau di Adabud Dunya Wadin itu Imam Mawardi, wis wong sing paling lah kok suwek lambine mesti ditutupi, ya, tutupi suwek. Mesti gak pede. Kumpul wong lambine kok suwek, meskipun ora buka aurate ya bagian itu, tapi ya mesti bingung. Wah, ora kepenak kabeh, ora kok malah didodono ya ora. Mesti ditutupi. Ya, itu fitrah manusia, itu naluri. Makanya pakaian itu juga kehormatan tadi. Pakaian itu juga membuat PD. Begitu kan dalam perang, boleh enggak pakaian sutra, ya? Dalam perang itu. Terus qala ba'duhum la yajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa qaulu Abi Hanifah, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama la ba'sabi, tidak apa-apa. Oh ya, beda-beda. Wa qaulu sahibihi, bahkan ini adalah pendapat dua murid beliau. Sahib itu artinya murid. Murid beliau yang terkenal itu ada dua. Imam Abu Hanifah punya dua murid, namanya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibnul Hasan. Ya, itu dua murid beliau, Imam Muhammad Ibnul Hasan dan Imam Abu Yusuf. Nah, Imam Syafi'i ketika mau berguru kepada Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Imam Syafi'i bertemu Imam Muhammad Ibnul Hasan sehingga mereka berguru. Imam Syafi'i berguru. Nah, guru dan murid saking rakete dan umur juga tidak terlalu jauh, biasanya disebut sahib. Akrab lah. Termasuk Imam Syafi'i juga berguru pada Imam Malik, ya. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad Ibnul Hasan dan Imam Abu Yusuf. Nah, menurut dua murid Imam Abu Hanifah, memakai pakaian sutra dalam peperangan itu boleh. Fa'amma hujjatu man karihahu, adapun hujjah atau dalil orang yang tidak menyukai pakai sutra dalam peperangan, fali anan nahya mongko karena saat larangan waroda itu berlaku apa nahyu aman secara umum fi lubsihi dalam memakai sutra.
Karena larangan hadis itu berlaku umum. Fastawa halal karbi wa ghairihi, maka sama larangan itu baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi selain perang. Itu kan umumnya hadis itu kan begitu, jadi itu dipakai saja. Wa qala, bahkan mereka berkata kanu yarudduna syahadah bilubsil khair, mereka menolak persaksian dengan memakai sutra. Orang-orang yang memakai sutra ditolak persaksiannya, jadi tidak disukai. Waruya anil Hasan annahu kana yakrahu lubsul harir fil harbi. Bahkan Imam Hasan juga tidak menyukai ya hukum memakai harir dalam peperangan. Meskipun dalam peperangan tidak boleh. Tetapi wa amma hujjatu man ajaza dzalika, adapun dalil ulama yang membolehkan memakai pakaian sutra dalam peperangan, faqad dzaba ila marwiya an Umar, bahkan ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qila lahu, sesungguhnya diucapkan kepada Sayyidina Umar, pernah ya, Sayyidina Umar ini kan sahabat terdekat Nabi, ya, ittabi'u man ya min ba'di ya Abu Bakrin wa Umar, ikutilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar, ya, ada hadis begitu. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang, ya. Bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun di antara mereka kalian mengikuti maka kalian akan mendapat petunjuk, ya. Jadi ada hadis ikutilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Ada lagi hadis sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gemintang di langit yang terang cahayanya, di antara mereka yang kalian ikuti maka kalian akan mendapat petunjuk, ya. Makanya sahabat Nabi ini orang yang paling mulia setelah Kanjeng Nabi, ya. Terus Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar itu pernah ditanyakan kepada beliau, inna idza laqinal adwa wa ra'ainahu qad kafadu ala silakihim bil kharir wad dibaj fara'aina lidzalika haibah. Wahai Sayyidina Umar, inna sungguhnya kami idza laqina nalikane ketemu kami al adwa ing musuh, kami ini kalau ketemu musuh waru'ainahu dan kami melihat mereka qad kafadu ala silakihim, mereka itu belebet itu apa? Belebet atau menyarungi senjata mereka, ya, dengan sutra, ya, dan dibat, artinya juga sutra. Mereka itu sarung senjatanya aja, iku nganggo sutra. Wah, gagah. Ya, berwibawa. Awak dhewe pedange luas kita diremeh dengan oleh mereka nanti. Musuh itu senjata mereka itu sarungnya itu pakai sutra. Kuda-kuda mereka pelananya itu wah hebat-hebat. Awak dhewe kita busik-busik ya, wah itu justru menyulut semangat dan keberanian mereka dan mengecilkan, ya, menggetarkan hati kita secara fisik dan zahir begitu, ya. Jadi kami melihat sarung pedang mereka itu pakai sutra. Fara'aina lidzalika haibah. Itu kami melihat itu, wah hebat itu, ya, luar biasa itu. Kita merasa ya kecil juga, ya, keder juga, ya. Wah, Islam kan kudu innal izzata lil Islam wal muslimin. Kemuliaan itu bagi Islam dan orang Islam. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yo nek ngono wa antum takfiduna ala silahikum bil karir wa dibat. Yo nek ngono kalian sarungi, ya, senjata kalian dengan sutra. Berarti boleh dalam perang menggunakan sutra. Yo ngono sutra ngono kire. Wa anil Qasim ibni Muhammad qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna bila besil kariri wadibaji fil harbi ba'san.
Dahulu para sahabat Nabi tidak melihat pakaian memakai sutra dalam peperangan itu suatu dosa, berarti tidak apa-apa. Al-babul arbaun, bab yang ke-40, fil alami fis saub, dalam hal al-alam. Apa alam itu kaya alam itu tanda. Alam itu ada yang gendera, ada yang gunung. Jadi alam itu tanda. Kalau di pakaian alam itu berarti kaya gambar utawa apa? Lambang apa kadang dikai pokoknya pakaian ini dikai terus saya kan ada batik-batik ini ya, biar kan yo polos-polos. Jadi ada tondo, ada tanda di pakaian, ada lambang. Nah, itu ada lambangnya, ada tandanya, ada aksesorisnya lah pokoknya ya. Itu alam. Alam itu satu bagian koyok apa itu? Sing bordil ya, di bordil, di sulam ya, sulaman atau bordilan di pakaian. Nah, iku nak sulamane atau bordilane digambari apa ngono ya, kembang apa-apa. Iku dari sutra gimana? Qala al-faqih Abul Lais rahimahullah, kariha ba'dun nas al-alam fi saub minal harir wa dibaj. Sebagian ulama tidak suka ya sulaman atau tanda fisaub aksesoris dalam pakaian yang berupa atau terdiri atau terbuat dari sutra. Wa abahul akharun, tetapi sebagian ulama yang lain membolehkan karena itu hanya sebagian wabihi, dan dengan pendapat yang membolehkan inilah nakhudhu kita mengambil. Ya, jadi Imam Abdullah juga mengambil pandangan yang membolehkan karena kalau tidak dibolehkan semuanya ya orang kadang butuh. Fa'amman kariha, wadapun orang yang tidak membolehkan atau tidak menyukai, faqad dzaba ila marwal a'mas an mujahid, mereka berpendapat berdasarkan riwayat Imam A'mas an Mujahid, anna ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma istara imamatan. Ibnu Umar pernah membeli imamah. Imamah iki apa? Iki jenenge apa lah? Serban ya. Faro'a alaiha alaman khariron, kadu serbane ono cape apa ono tandane berupa disulam karo sutra. Akhirnya dipotong, disuwet. Ngono tok ya. Wa rawa Musa ibnu Abida an Khalid ibnu Yasar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna naqtaul a'lam, kami kemudian memotong sulaman-sulaman itu dipotong ya ngerti ngono. Wa qala Ibnu Umar istanibu jauhi ma kain-kain kholato sing mencampuri asyaba ing pakaian minal hariri saking sutra. Jauhi ora oleh. Saking Ibnu Umar kan termasuk ketat ya, tidak mau beliau. Nah, sarung BHS itu piye? Sarung BHS itu regane ana sing belasan juta sutra, tapi ternyata iku jenenge sutra sintetis, ora sutra asli iku. Kalaupun ada sutra aslinya enggak sampai, bahkan tidak sampai 50%. Nanti pakai sarung BHS itu boleh. Oleh produsennya itu bukan sutra asli, enggak. Kalau sutra asli ora mungkin regane iso ratusan juta malah ya. Jadi sarung BHS regane 15 juta. Katanya sutra asli 100%. Itu maksudnya orang kok kuwabeh sutra ndak. Ya, itu manajer pemasarannya itu ndak, itu namanya sutra sintetis. Bicara mbiyen ada sutra kecewa pada ya. Apa sutra kecewa Ibu? Kayak sutra kelenyire lembute tapi ora sutra KB disebut sutra kecewa. Ngono-ngono nak wis koyo sutra lah ya, sutra imitasi. Ya itu boleh ya. Apalagi sing sutra tenan oleh ya. Terus
Wali anan nabiyan karena saat ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam harramal harir. Nabi mengharamkan sutra alar rijali ngatasi orang laki-laki. Fastawa fihi al-qalil wal katsir. Karena itu sama saja baik sedikit atau banyak. Nah, ini bagi pendapat yang ketat seperti itu. Pokoknya ngron sutrane no, tidak boleh. Ya. Yo ngono yang ngono ning ana sing wa amma hujjatu man qala la ba'sa bihi, adapun dalil orang yang ulama yang berkata tidak apa-apa, fama rawa Abu Umamah Al-Bahili, apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili qala inna qauman qalu, pernah ada sekelompok orang itu berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nahaitana an lubsil karir, panjenengan sudah memerintahkan kami untuk tidak memakai pakaian sutra, ya. Kami engkau larang tidak pakai sutra. Terus yang boleh apa? Ya, fama yakhillu lana minhu. Apakah sutra memang tidak boleh semuanya atau bagaimana itu? Ya, minta kejelasan. Fama mengko ing apa yakhillu halal lana kedue kami minhu saking al karir. Terus karir ini bagaimana? Akhirnya Nabi mengatakan kola salah sata asobi, 3 jari, telung nyari. Dia akhirnya tinggu sulaman yang ini kertip-kertip. Mungkin kertip-kertipnya itu ya sutra ya. Saya kan banyak sintetis ya. Ono sulamane, ono telung nyari oleh. Kali Nabi juga gitu. Wadzalika aidan la khaira fih. Dan meskipun begitu juga tidak bagus lah, sebaiknya tidak ada, tapi membolehkan ya. Nabi tidak orang melarang, ya juga tidak menyarankan ya. Tapi ya boleh lah, tapi itu tidak bagus juga sebetulnya. Wadzalika aidan la khaira fih, meskipun hal itu tidak ada kebaikan ya, tapi tidak dilarang mutlak. Ya, itulah Nabi juga moderat ya. Warwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala la ba'sa bil alami, tidak apa-apa menggunakan tadi alam, bordiran atau sulaman, wa innama yukrahu al musmat, adapun yang tidak dibolehkan itu al musmat yang sangat banyak. Al musmat itu ma yaktur ya, yang banyak sekali sulaman sutranya, yakni nau'an minas siyab, yaitu jenis pakaian yang banyak sulamannya dari sutra. Warwa Mansur an Ibrahim annahu qala kanu yurakhisuna fil a'lam, mereka memperbolehkan dalam sulaman atau bordiran atau aksesoris dari sutra. Warwa Suwaid bin Ghuflah an Umar radhiyallahu ta'ala annahu qala la ba'sa bil asbu' wal asbu'ain was salas, ora apa-apa sak nyari, rong nyari, telung nyari boleh. Wali annal qalil lan krana sak temene sithik fi hadil afwi kuwi ing dalem batas diampuni. Sedikit itu kan ya dimaklumi lah krana sithik. Contone kama annal amalal qalil fi hadil afwi, bagaimana amalan yang sedikit itu juga dalam batas diampuni, dalam batas masih dimaklumi. Contohnya kama annal amalal qalil fi sholah, contohnya gerakan-gerakan yang tidak di luar sholat, gerakan-gerakan selain sholat kalau sedikit la yaqta'us sholat, tidak membatalkan sholat ya. Gerakan sedikit tidak membatalkan sholat, gerakan yang banyak ya membatalkan sholat ya. Jadi barang itu nak sithik iku ya rada diampuni lah ya wajar. Wa qalilun najasah, sedikit najis ya la yamna'u jawazas shalah. Najis mek sithik ya ana najis jenenge najis ma'fu, najis yang dimaafkan, tidak sampai menghalangi bolehnya salat. Kena najis-najis sing ma'fu ya oleh karena mek sithik ya. Fakadzalika hadza, maka demikian pula ini ya, kain ana rendanane itu, rendanan rendo apa sulaman apa bordiran sutra juga ndak apa-apa. Wasaimu
Padha ae wong poso idza dakhalal hubar ketika masuk wangin banter bleduk pirang-pirang poso Tasu'a karo Asyura kari-kari mulute kena wawu bloko. Buah karo sing klebu rawar itu menawa ya. Jadi kelebon debu ketika poso sampai masuk fi khalaqihi ing dalem gorokane wis dilepeh-lepeh dilek aja mambu debu yalah yang khusus saum ora batalno poso. Jadi puasa kita sampai mungkin kecoba malah bombeni utawa ngop poso-poso Tasu'a Asyura lebon laler udan. Nek udan terus ngaji ngop yo batal. Wangop wae laler mlebu. Wah ora iso di mlebu langsung ya. Wah vitamin ya ora batal. Kecoba nek memang ngadang kowe. Ngeleh ana laler tak ngadang aku ben lalere mlebu. Tawa lemuke mlebu ya batal ya. Sebagaimana hari ini sebagian dari kita mungkin ada yang masih puasa, besok kita lanjutkan puasa Asyura ya, puasa hari kemenangan umat Islam, tetapi juga hari berkabung umat Islam sebetulnya ya. Makanya di Jawa itu lebih pada makna perkabungannya. Kalau jenenge bubur suro ya, itu kan tradisi mengenang gugurnya Imam Husain ya. Imam Husain itu kemudian bersilsilah sampai ke, kalau di Nusantara kalau kita lihat silsilahnya sampai ke Joko Tingkir ya. Joko Tingkir silsilah sampai ke Mbah Mutamakin. Jadi Mbah Mutamakin itu silsilahnya sampai ke Nabi itu melalui Imam Husain yang hari ini juga hallnya rame kan, iki neng kajen, sesuk karnaval, ya. Jadi Mbah Mutamakin silsilahnya itu sampai ke Kanjeng Nabi itu lewat jalur Imam Husain. Ya. Tuh Asyura. Li'annahu qalilun, mengapa orang yang puasa ketika kena debu itu tidak batal karena itu dianggap sedikit, maka demikian pula kain yang sebagiannya ada sutranya. Summa qala al-babul khadi wal arbaun fibtirasid dibaj ing dalem lemean sutra. Kalau sutra tidak boleh dipakai, bagaimana sutra dibuat permadani? Boleh enggak? Nah, kan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal masir. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa minal kalimatit tayyibah wa ma tasaddaqna ila sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila al arwahil muqaddasah fi kulli alam wa kulli dhi nasiyatin wa kulli kabidin rabbatin makhluqatillahi fil alamin wa ila masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina wa aqribaina wa ahli baitina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ila musannaf badal kitab Abdul Samarqandi wa ila al imam al Hasan ibni Abi Talib wal imam Husain ibni Abi Talib asy-syahid ma'asyiratihi wa dzurriyyatihi wa ailatihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum kufratan min khufarin niran. Allahumma nawwir kuburahum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arham mautana wasfi mardana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man tawaffaitahu minna fatawaffahu ma'al iman wa man
أحييته منا فأحيينا بالإسلام يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل الله منا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.